Nah, tentunya teman, sebelum menjelang open mainnet, kita masih di periode jaringan tertutup pun, sebetulnya di sini core team pun sudah memberikan sinyalemen ya, bahwa nih, ini sangat penting teman. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan atas pilihan Pionir untuk membeli barang dan jasa di aplikasi Pi. Jadi sangat jelas ini dijadikan. Halo sobat Pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman nih, OTW ke 1000 subscriber teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan membahas sedikit nih mengenai cryptocurrency atau Pi Network ini ya, Pi Coin ini teman-teman. Karena informasi yang simpang siur nih mengenai open mainnet ya, apakah akan terjadi atau mungkin malah menjadi abu teman-teman ya. Karena memang kalau kita lihat ini perkembangannya mundur terus ya, open mainnet ini belum ada secara resmi teman ya untuk kapan waktunya yang secara tepat nih ya akan segera open mainnet ini teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau kita sebetulnya kita bisa lebih detail lagi membaca setiap updatean di aplikasi Pi Mining kita teman-teman. Seperti di sini mainnet info, sebetulnya kita tidak usah terlalu terbawa informasi hoax ya dari web yang tidak resmi. Kita bisa coba aja mencari lebih detail lagi informasi mengenai mainnet info di sini teman, di aplikasi Pi Mining kita ya. Coba kita cari informasi yang betul-betul fix, yang betul-betul dapat terpercaya ya di mainnet info ini teman-teman. Nah di sini teman ya, saya pun memang sudah lolos KYC, tapi memang untuk mainnet checklist yang terakhir di migrate-nya belum sempat dimigrate, sudah hampir 2 minggu teman-teman ya. Ini info di mainnet info ini teman-teman, ini sebetulnya adalah informasi mengenai akun kita, bagaimana nih kondisinya ya, apa memang sudah lolos KYC atau belum teman-teman. Nah bagi kalian yang bisa secara mudahnya untuk cek apakah kalian sudah lolos KYC atau belum, kalian bisa masuk ke menu ini teman ya, di garis 3 ini bisa kalian buka juga di handphone kalian ya. Kalian klik di sini, kalian masuk ke profile saja di sini teman-teman. Kalau yang sudah lolos KYC ini pasti akan seperti ini penampakan akunnya ya, ini nih. Kalau yang belum lolos KYC ini otomatis tidak akan ada centang hijau seperti ini teman-teman ya. Ini yakin ini pasti sudah lolos KYC seperti ini, tinggal menunggu poin berikutnya untuk menunggu migrate ya akun Bitcoinnya dimigrate ke wallet kalian. Tetapi apakah, pertanyaan besarnya, apakah akan open mainnet atau memang setelah lolos KYC nanti dan setelah dimigrate koinnya, apakah memang hanya bisa digunakan di ekosistem internal ya untuk membeli barang atau barter jasa hanya di internal sistem ya, di aplikasi-aplikasi atau di marketplace yang memang mendukung untuk Pi sebagai alat tukarnya teman-teman ya. Kalau kita kilas balik lagi teman, membaca lebih detail lagi ya di web resminya dari Pi Network ini teman-teman. Di sini sebetulnya memang kalau kita lebih detail lagi ya di minepi.com, di chapter white paper tahun 2021 teman-teman ya, terbaru. Nah di sini kita bisa baca dan langsung aja ke peta jalan teman paling bawah ya. Di sini memang dari awal dijelaskan bahwa rencana untuk Pi Network ini di masa depan adalah memang menuju mainnet teman-teman. Tapi kita lihat sendiri di tahap 1 ini, tahap yang memang dirilis tahun 2020 teman-teman, tahap desain, distribusi, dan kepercayaan grafik bootstrap ini sudah kita lalui ya, dan sukses di fase 1 ini. Di fase kedua juga, fase testnet, kita juga sudah teruji, sudah lolos teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa memang di testnet pun kita cukup berhasil ya teman-teman ya. Tapi poin pentingnya adalah portal, kapankah portal mainnet ini, open mainnet ini ya akan segera terwujud teman-teman.
Karena seperti yang kita tahu juga di fase 3, fase finalnya ini memang di fase mainnet pun terbagi menjadi 2 tahap tentunya, yaitu satu ya tahap enclosed mainnet dan tahap open mainnet. Nah justru ini ya yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu fase open mainnet, dimana kita semua bisa memperdagangkan antara blockchain, menggunakan antara blockchain untuk Vcoin ini teman-teman ya. Nah teman-teman, kita bisa langsung aja di klik di peta jalan ini teman-teman ya. Kita akan langsung disuguhkan informasi-informasi yang memang sangat detail ya. Kita tidak usah lagi mencari informasi-informasi yang tidak jelas dari informasi yang memang keabsahannya diragukan ya. Di sini dijelaskan di web resminya Pi-Network sendiri bahwa memang ada beberapa fase yang akan dilalui oleh Pi-Network ini menjelang open mainnet di finalnya ya. Satu itu fase beta teman-teman ya. Pada bulan Desember tahun 2018 secara publik meluncurkan aplikasi seluler di iOS dan App Store ya. Nah ini sukses ya teman-teman. Di fase beta ini Pi-Network sudah sukses ya. Nah pencapaian besar di fase beta ini antara lain teman-teman seperti ini: aplikasi seluler Pi-Network terdaftar dan dapat diakses melalui iOS, App Store, dan Google Play Store. Ini memang langkah besar ya di fase beta ini teman-teman ya. Kemudian jaringan Pi berkembang dari 0 menjadi lebih dari 3,5 juta perintis yang terlibat. Dan sini pun dari 0 pionir mencapai 3,5 juta pionir yang terlibat. Kemudian komunitas jaringan Pi secara aktif terlibat dengan proyek melalui interaksi layar beranda, aplikasi, dan aplikasi obrolan. Jaringan Pi, nah di fase beta terdahulu teman-teman, jaringan Pi menjangkau 233 negara ya dan wilayah di seluruh dunia. Ini sudah sukses kita lalui. Jadi memang saat ini si Pi ini sudah menjangkau 233 negara teman. Coba kalian bayangkan ya. Ini memang kalau melihat perkembangan dari awal memang sangat signifikan ya di fase beta ini. Kemudian fase 2 testnet teman-teman ya. Nah fase ini dimulai tanggal 14 Maret 2020, menandai persiapan penting lainnya menuju transisi ke blockchain terdesentralisasi ya. Testnet langsung dengan node distribusi dari seluruh dunia teman-teman ya. Nah di sini pun di testnet ini kita sudah mencapai lebih dari 10.000 node komunitas yang berfungsi penuh dan lebih dari 100.000 node aktif harian dalam daftar tunggu ya. Nah teman-teman, jadi di fase testnet pun kita sudah lalui ya, makin banyak node yang aktif ya. Oke teman, di fase testnet pun ini ada pencapaian besar yang memang sangat luar biasa kita capai ini. Yang pertama, banyak versi perangkat lunak node dirilis ya. Kemudian platform Pi dirilis bersama dengan bahan utama infrastruktur ekosistem kami, termasuk wallet kan, Pi browser, brainstorm, dan alat pengembang. Jadi aplikasi miningnya makin komplit nih ya, makin banyak update terbaru di Pi mining kita teman, di aplikasi Pi mining kita. Kemudian di fase testnet pun ini sudah tercapai ini ya, versi percontohan aplikasi KYC diperkenalkan di Pi browser. Nah ini teman di awal ya, perkembangan dari KYC. Sebelum ini sebelum ada versi KYC di Pi browser, sebelumnya memang menggunakan pihak ketiga ya. Yang saya tahu dulu itu memang KYC bisa menggunakan pihak ketiga teman-teman ya, aplikasi lain ya, tidak di Pi browser. Kemudian proyek ini menjalankan hackathon online pertama di seluruh dunia dengan ribuan peserta dari dalam komunitas pionir. Kemudian fase testnet ini pun memperoleh tumbuh ya menjadi lebih dari 30 juta pionir yang terlibat ya. Dari fase beta 3,5 juta, sekarang di fase testnet yang lampau ini sudah mencapai 30 juta pionir, dan dari 0 menjadi lebih dari 10.000 node komunitas yang berfungsi penuh ya teman-teman. Kemudian yang telah tercapai di jaringan testnet di fase testnet ini teman-teman ya, antara lain ini nih, jaringan Pi menjangkau hampir semua negara dan wilayah di dunia teman-teman ya. Ini
fase testnet pun sudah kita sukses lalui ya. Tapi kemudian yang paling penting, yang paling krusial adalah fase mainnet teman-teman. Kemudian di fase mainnet pun seperti yang kita ketahui memang ada dua tahap ya teman. Pada awalnya itu mainnet dengan firewall, yaitu enclosed mainnet. Jadi ini portal kalau boleh dibilang ya, firewall ini portal menuju open mainnet. Dan kemudian ini yang paling penting nih, kemudian open mainnet ini yang memang kita tunggu-tunggu ya oleh semua pionir. Nah teman-teman, di fase mainnet nih pada bulan Desember 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Migrasi saldo pionir dari akun ponsel mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Autentikasi KYC dari pionir mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet. Jadi jelas ya teman-teman ya. Hari ini setiap pionir harus melalui verifikasi KYC untuk bisa saldo mereka dimigrasi ke mainnet ya. Nah, untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan pionir agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC, membuat utilitas ekosistem Pi, dan terus mengulang teknologi dan desain ekosistem kami, mainnet memiliki dua periode. Nah, teman-teman, jadi mainnet dengan firewall ini atau boleh dibilang enclosed mainnet ini positifnya yaitu ini teman-teman ya, memberikan lebih waktu lagi untuk para pionir untuk memverifikasi KYC mereka. Jadi agar lebih banyak lagi pionir yang lolos KYC. Kemudian memberikan waktu juga untuk membuat utilitas di ekosistem Pi ya. Terus membangun desain ekosistem. Makanya si enclosed mainnet ini dibutuhkan untuk mungkin untuk lebih mempersiapkan nanti setelah mainnet teman-teman ya, setelah open mainnet ini teman-teman ya. Oke. Tetapi pertanyaannya memang ini di sini tidak begitu, pertanyaan besarnya teman-teman ya. Kapan open network ini atau open mainnet ini akan segera terlaksana? Karena memang seperti yang kita ketahui, kita ini masih dalam tahap enclosed mainnet, di mana ini memberikan waktu untuk ke semua pionir menyelesaikan proses KYC mereka dan memberikan waktu untuk utilitas nih ya, membuat itu utilitas di ekosistem Pi. Jadi para pionir memang harus berkontribusi nih untuk membuat utilitas ekosistem di Pi ini ya, membangun desain ekosistem sehingga memang setelah ini tercapai utilitas semakin berkembang ya. Verifikasi KYC-nya makin banyak, tentunya jalan menuju open mainnet ini semakin terbuka teman-teman ya. Tapi memang tidak secara detail dijelaskan kapan waktunya ya. Di sini dikatakan nih, periode jaringan tertutup. Periode ini akan dimulai pada Desember 2021. Nah, periode enclosed mainnet berarti mainnet aktif, nah tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ya. Pionir akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan atas pilihan pionir tentunya ya, untuk membeli barang dan jasa di aplikasi Pi. Nah, tentunya teman, sebelum menjelang open mainnet, kita masih di periode jaringan tertutup pun sebetulnya di sini core team pun sudah memberikan sinyalemen ya, bahwa nih ini sangat penting teman, saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan atas pilihan pionir untuk membeli barang dan jasa di aplikasi Pi. Jadi sangat jelas ini di jaringan tertutup ini saldo Pi kita ini bisa kita belanjakan walaupun hanya sebatas di ekosistem internal yang mensupport Pi sebagai alat bayarnya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau ada yang bilang hati-hati jangan bertransaksi peer to peer atau membeli barang, sebetulnya memang itu agak salah menurut saya. Karena di sini dijelaskan bahwa saldo apapun yang dimigrasi ke mainnet dapat digunakan oleh pionir untuk membeli barang dan jasa di aplikasi
pi ya, mentransfer ke pionir lain atau dikurung selama durasi waktu untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Nah teman-teman, jadi sebetulnya memang bisa digunakan ya bagi yang sudah lolos KYC, saldo mainnet sudah termigrasi, ada saldo pi nya, itu bisa kita gunakan teman-teman ya, untuk membeli barang, jasa, ataupun mentransfer ke pionir lain. Nah jadi sah-sah saja kalau ada yang memang orang yang membutuhkan pi, menginginkan pi, dan kita membutuhkan uang, bisa kita tukar nih ya melalui transfer ke pionir lain, atau dengan kata lain istilahnya itu transaksi peer to peer teman-teman ya. Jadi ya memang walaupun sebelum open mainnet pun ya kita masih bisa bertransaksi teman-teman ya. Jadi jangan khawatir untuk open mainnetnya pun memang mungkin belum saatnya, atau memang belum secara detail kapan waktunya ditegaskan oleh core team teman-teman ya. Seyogyanya memang kita bisa bertransaksi, si koinnya sudah bisa kita gunakan teman-teman, jangan khawatir ya. Nah di sini dijelaskan nih keuntungan dari pendekatan dua periode untuk mainnet. Jadi sebetulnya ada dua keuntungan nih ya, adanya transisi menuju open mainnet dengan adanya enclosed mainnet ini teman-teman ya. Seperti yang saya bilang di awal bahwa pendekatan adanya enclosed mainnet ini memungkinkan untuk nih jutaan pionir di seluruh dunia untuk lolos KYC terlebih dahulu, kemudian membangun dan menggunakan lebih banyak aplikasi pi, dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat untuk digunakan ya. Mentransisikan aplikasi pi yang diterapkan di testnet ke mainnet, dan mengulangi setiap modifikasi penyesuaian pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka. Nah jadi teman-teman ya, memang untuk open mainnet sih kita jangan terlalu berharap akan terwujud dalam waktu dekat menurut saya ya, karena memang di sini kan dijelaskan si enclosed mainnet ini nih ingin memberikan kesempatan untuk jutaan pionir lulus KYC dahulu dan menggunakan lebih banyak aplikasi pi, dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan teman-teman ya. Jadi untuk open mainnet saya rasa memang masih jauh teman-teman ya, walaupun memang belum ditegaskan secara tegas tertulis di web mereka, web Pi Network ini kapan akan terlaksananya open mainnet. Tapi bagi yang sudah lolos KYC dan akunnya sudah termigrasi oleh Picoin, menurut saya jangan khawatir, karena memang sudah bisa digunakan untuk bertransaksi peer to peer, membeli barang atau jasa, tentunya di ekosistem Pi teman-teman ya. Jadi ya menurut saya kita nggak usah khawatir teman-teman ya, walaupun open mainnet nih gak jelas kapan waktunya. Menurut saya sangat berbahagia bagi orang-orang yang memang sudah lolos KYC dan bisa menggunakan pi-nya untuk belanja teman-teman. Di sini dijelaskan nih penggunaan transaksi pionir to pionir, pionir to apps, pionir apps to pionir berikut akan diizinkan. Nah, jadi jangan khawatir ya. Ada yang bilang katanya jangan dulu bertransaksi, takutnya nanti akun kita enggak di-ban katanya ya. Jadi sebetulnya itu tidak benar. Yang di sini dijelaskan penggunaan transaksi peer to peer, pionir to apps, apps to pionir akan diizinkan. Nih, di sini dijelaskan nih. Pertukaran pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi pi ya. Pemindahan pi antar pelopor barang dan jasa. Nah teman ini yang dilarang ini nih. Penggunaan berikut akan dilarang: pertukaran pi untuk mata uang fiat ya, pertukaran pi untuk cryptocurrency lain, transfer untuk pi untuk janji fiat atau cryptocurrency di masa depan. Kalau ini sih memang dilarang dan memang nggak bisa digunakan juga ya. Ini menukarkan pi dengan uang fiat kan belum bisa di trading kan. Di sini kan belum open mainnet, jelas nggak bisa. Kalaupun tuh memang ada yang membutuhkan uang lokal misalnya rupiah, dan ada pionir yang menginginkan membeli pi kita, ya sah-sah saja. Itu kan namanya transaksi peer to peer ya. Tetapi yang kita tukarkan adalah
P-Coin kita dengan uang. Nah, ini bisa saja terjadi ya, tidak dengan barang tapi dengan uang. Pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya ini jelas tidak bisa, karena memang kenapa? Kan belum bisa, belum ada open mainnet, firewallnya masih dijalankan, ini belum bisa bertransaksi antar blockchain. Tentu ini akan dilarang ya, dan nggak bisa teman-teman sebetulnya ya. Oke. Nah, teman di sini dijelaskan juga nih periode jaringan terbuka. Nah, di sini dijelaskan periode jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022 atau hari Pi 28 Juni 2002 atau setelahnya. Jadi di sini kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC merupakan tolak ukur bahwa jaringan terbuka atau open mainnet akan segera terwujud, teman-teman ya. Periode open mainnet berarti bahwa firewall pada periode enclosed mainnet akan dihapus. Nah, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke P-Mainnet, teman-teman. Jadi memang tahap-tahap ke ini ya teman ya, tahap-tahap mainnet info ini yang paling penting nih, kita fokus saja bagaimana caranya kita bisa lolos KYC dulu teman-teman ya di sini. Nah, saya harapkan untuk yang sudah lolos KYC bantulah ya pionir lainnya untuk segera lolos KYC dengan menjadi validator, dan saya pun sebetulnya ini sudah mengajukan validator tapi belum ada jawaban dari core team nih ya, belum ada notifikasi lagi kalau saya bisa menjadi validator, padahal saya sudah mengajukan nih. Saya ingin membantu para pionir lainnya untuk bisa segera lolos mainnet, lolos KYC ya. Oke teman-teman, jadi sebetulnya untuk para pionir yang sudah lolos KYC dan si akunnya sudah berisi ini ya, si mainnetnya, migrate-nya sudah terisi dengan P-Coin kalian, itu sudah bisa kalian gunakan dan itu diizinkan oleh core team. Jangan khawatir ya, jangan takut akun kalian di-ban, karena memang sebetulnya transaksi peer to peer, transaksi peer to apps, dan apps to peer itu diperbolehkan oleh core team sesuai di ini ya, di situs mereka di mainnet.com, di white paper mainnet chapter ya, chapter. Oke teman-teman, itu aja informasinya ya. Jadi jangan hiraukan informasi-informasi yang menurut saya tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Silahkan baca secara detail nih setiap informasi yang ada di minepi.com ini. Yang paling penting kertas putih nih teman-teman, kalian harus baca ya white papernya nih, white paper terbaru tahun 2021 itu yang harus kita pegang teguh ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya. Jangan lupa terus berkontribusi dengan klik petir ya, walaupun saat ini makin drop nih base rate nya, tapi kita manfaatkan waktu yang ada. Silahkan terus berkontribusi sebelum makin susah untuk mendapatkan P-Coin nanti. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe teman ya. Subscribe, like, komen, dan share. Di channel ini saya memberikan informasi-informasi yang memang sangat jelas dan bersumber dari sumber resmi, dari web resminya minepi.com atau dari ini teman ya, dari akun atau media sosialnya Pi Network atau core team ya. Oke, itu aja informasinya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran yang cukup mudah dimengerti ya, bahwa walaupun open mainnet tidak jelas kapan akan terwujud, karena tolak ukurnya adalah makin banyaknya pionir yang lolos KYC dan makin berkembangnya dApps yang support Pi. Tentunya ini tidak ada tangga yang jelas, tahun yang jelas, tapi minimal bagi yang sudah lolos KYC dan sudah termigrasi si koinnya, tentunya kalian bisa menggunakan P-Coin kalian untuk berbelanja barang, jasa, atau transaksi peer to peer ya.
Sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.